Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkunjung ke kediaman advokat senior di Yogyakarta. Beliau lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 1978 dan menjadi advokat pada tahun 1981. Selanjutnya, beliau banyak beraktivitas menangani perkara-perkara di Indonesia. Kali ini saya ingin mendapatkan masukan-masukan seputar advokat senior almarhum Yap Tien Yin. Beliau adalah keturunan Tionghoa yang banyak memberikan bantuan hukum, advokasi kepada siapapun yang memerlukan pelayanan hukum dengan baik. Beliau adalah advokat yang berani memperjuangkan hak-hak dari mereka yang memerlukan bantuannya. Dan beliau adalah seorang advokat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pendidikan beliau adalah sarjana hukum, tentu adalah Master in the Rechten karena lulusan dari Leiden, dan kemampuan beracaranya luar biasa, membantu bahkan orang yang tidak berpunya, karena beliau menginginkan orang yang berjuang bersama beliau adalah orang yang mau memperjuangkan hak-hak hukumnya dengan sebaik-baiknya. Selamat siang Pak Kamal. Selamat siang. Terima kasih kami sudah diterima. Saya ingin mendapatkan pandangan Abang kaitannya dengan advokat senior kita yang telah almarhum. Kalau dihitung dari usia kelahiran itu hari ini tepat 110 tahun karena beliau lahir tahun 1913 di hari ini. Mungkin ada pandangan-pandangan Bang Kamal kaitan dengan almarhum Yap Tien Yin. Saya persilakan. Terima kasih. Terus ini juga tradisi poker di R-nya Pak Yap memanggil yang lebih muda, biasanya panggil nama. Jadi tidak memanggil misalnya Pak Tris, itu enggak egaliter jadinya. Jadi saya pun ketika itu panggil nama. Jadi saya seingat saya pertama kali saya bertemu dengan Yap Tien Yin itu kalau tidak tahun 77. Tahun 77 temuan pertama itu karena istri saya yang ketika itu juga mahasiswa Fakultas Hukum UGM mau menyusun skripsi tentang bantuan hukum. Nah, salah satu yang diwawancarai adalah Pak Yap Tien Yin. Itu perkenalan temuan pertama saya dengan Pak Yap di kantornya di Jalan Gadjah Mada, Jakarta. Nah, ketika itu dibandingkan dengan kantor-kantor advokat setelah era beliau, itu memang banyak berbeda. Jadi ketika itu, ia dua ruangan kecil di Jalan Gadjah Mada itu, dia hanya didampingi oleh seorang staf. Nah, waktu itu, banyak saya mendapat, baik saya dan istri saya mendapatkan sesuatu yang memang beda dengan apa yang kemudian kita rasakan, kita lihat, kita alami dengan advokat era sekarang ini. Jadi memang dari dialog itu tentu tidak bisa saya ingat satu persatu. Ketika itu memang seorang Yap itu menangani perkara itu idealisme penegakan, ya kan. Kemudian lagi apa itu mendidik juga, ada mendidik sebab dari obrolan waktu itu kami bertiga, saya, istri saya dan Pak Yap Tien Yin,
ada satu hal yang saya katakan mendidik, kita harus menggembleng, mendidik klien untuk berani. Ya, Berani ya karena benar itu. benar. Karena itu berani karena benar itu harus dididik juga. Dan artinya bisa entah pakai tanda kutip atau tidak melawan. Ya, Itu apa, entah melawan kezoliman, melawan ya, segala macam lah gitu. Yang memang itu yang dikatakan Tris tadi itu HAM itu ya, hak asasi manusia itu. Nah, sehingga dia katakan kita harus ingatkan klien, calon klien, bisa dikatakan calon klien, kalau minta bantuan saya, Anda harus berani. ya, Kalau kalau berani kita ini berjuang. ya. Nah, itu kan itu yang saya ingatkan. Dan itu bukan sekadar retorika seorang ya, tapi memang dalam dia menjalani profesinya sebagai advokat itu dipraktekannya. Antara lain ketika dia akhirnya menjadi terdakwa, terdakwa pencemaran nama baik pejabat perwira tinggi kepolisian, pejabat tinggi kejaksaan. Kalau saya nggak salah ingat, pejabat tinggi kejaksaan, perwira tinggi kepolisian. Dia dilaporkan, dia disidangkan di tingkat pertama. Saya lupa masa pidana yang dijatuhkan kepada beliau, saya lupa. Tapi yang jelas di tingkat kasasi pada akhirnya dia dinyatakan lepas dari segala tuntutan, onslah. Jadi onslah lepas segala tuntutan, dan itu menjadi putusan dia itu menjadi semacam ya itu seperti sih juga mungkin nggak bisa disebut, mungkin nggak bisa juga karena baru satu putusan. Tapi menjadi apa itu pedoman atau apa tentang imunitas advokat. Imunitas advokat artinya advokat itu dalam melaksanakan profesinya bila mana dengan itikat baik dia tidak bisa dipidana, tidak bisa dihukum. Nah, di situ juga apa itu Pak ya mewarisi satu putusan yang kemudian menjadi pegangan dari para advokat. Walaupun kemudian ada yang menafsirkan imunitas advokat itu seolah-olah tidak terbatas. Padahal kalau membaca pertimbangan hukum kasasi Mahkamah Agung dalam perkara terdakwa, ya imunitas itu tentu juga dengan itikat baik. Jadi tidak artinya mencaci maki dalam mencara perkara itu, mencaci maki, memprovokasi, tidak. Jadi Pak Yap apa itu dengan etikat baik, sehingga tadi Tris sempat mengungkapkan Yap lulusan Leiden, Fakultas Hukum Leiden. Jadi di situ juga dalam menghadapi perkaranya itu selaku terdakwa kelihatan sekali keberanian dia dan kelebihan dia, gitu kan? Sebab saya lupa pada kesempatan sebelum pemeriksaan saksi atau kapan, Pak Iyap didakwa mencemarkan nama baik perwira tinggi kepolisian, pejabat tinggi kejaksaan. Dia minta izin kepada hakim interupsi, dia bertanya kepada hakim, saya didakwa mencemarkan nama baik perwira tinggi kepolisian dan pejabat tinggi kejaksaan. Saya mau bertanya, apakah yang merasa dicemarkan nama baiknya itu memang punya nama baik atau tidak? Itu kan sebetulnya ini bukan tempat kusir, tapi kan betul juga, ya kan? Artinya kalau tidak punya nama baik, pasti barang itu nggak ada kan? Sesuatu yang tidak ada kok bisa dicemarkan. Nah, kemudian sebelum saya jadi advokat juga diangkat, saya beberapa kali bertemu beliau dalam acara diskusi atau apa di Jakarta.
Nah, ketika itu beliau tokoh-tokoh bisa disebut legendaris juga waktu mungkin sebagai pengacara, yaitu Pak Tasrif, Tasrif, Pak Haryono Citrosubono, Pak Bang Buyung Nasution, ya kan? Kemudian kalau yang perempuan waktu itu yang dikenal berjuang HAM juga, Ibu Amartiwi Saleh, Bu Nani Razak, Nani Razak. Nah, mereka inilah di lingkungan pergaulan itu, pergaulan mereka ini bisa saya kesan saya sesama idealis. Jadi kalau tadi saya sempat menyinggung idealisme, mereka ini nyambung memang. Nyambung itu sesama sesama idealis. Nah, barangkali bisa dikatakan juga sesama idealis. Mereka masing-masing pernah menjadi pengurus organisasi advokat. Kalau tidak salah, Pradi. Pradin, bukan Pradi, pakai N, ada di Pradin. Nah, ketika itu organisasi advokat Pradin itu tidak punya uang karena iuran anggota nggak bisa diandalkan. Advokat masih sedikit. Ketika itu di Jogja advokat kalau nggak salah nggak sampai 15 orang. Beda dengan sekarang ribuan, 15 orang. Jadi mereka mengadakan kongres atau munas apa sebutnya Pradin itu bantingan. Jadi urunan masing-masing, urunan itu. Nah, kemudian saya dalam beberapa diskusi atau diskusi nggak salah seminar nggak pernah saya hadir seminar itu apa itu sesama mereka banyak bicaranya bahasa Belanda. Jadi Pak Yap Tian Hin bahasa Belanda, Pak Lukman Wiryadinata bisa bahasa Belanda, Pak Tasrif bisa bahasa Belanda. Malah saya dengar Pak Tasrif itu juga bisa bahasa Latin. Jadi bahasa yang sudah dianggap mati pun mereka bisa. Nah, cuma advokat sekarang kan ya jarang dah dalam soal bahasa itu sudah jarang. Kemudian lagi bertemu lagi acara Kongres Pradin di Hotel Ambarukmo. Ketika itu Hotel Ambarukmo bukan Royal Ambarukmo. Nah, di situ kalau tadi kelahiran hari ini tahun berapa? 1913. Nah, itu tahun 77 nggak ada. 77. Belum 50. Belum 60, enggak belum 60. Tapi mereka kelihatan sekali waktu itu hadir di Kongres di Ambarukmo, Jaksa Agung Adi Said. Kemudian itu tadi saya ragu apakah Menteri Kakinya Mohtar Kusuma Atmaja atau siapa saya lupa, ya kan. Kemudian Pangkop Kamtib merangkap Panglima Operasi Tertib atau Obstin. Waktu itu Mas Tris ini kan masih merangkap, jadi nggak merasakan zaman itu. Saya panitia, tapi belum sarjana hukum. Saya 78 lulus, saya masih mahasiswa panitia. Nah, disitulah saya melihat bagaimana wibawanya seorang Yap Tiam Hin di antara rekan-rekannya, di antara sesama advokat yang hadir di kongres itu. Dan di kongres itu nggak ada teriak-teriakan yang seperti TK kalau apa itu nggak ada. Jadi mereka umur masih muda tapi dewasa, ya kan. Berbeda sekarang banyak juga advokat umur dewasa tapi perilaku tidak dewasa. Itu mungkin salah satu perbedaan juga antara seorang Yap Tiam Hin dengan cukup banyak advokat sekarang. Pak Yap belum 60 tapi dewasa, ya kan. Tapi sekarang ada juga advokat yang dari umur sudah 18 tahun ke atas tapi terkesan tidak dewasa. Nah, di situ kemudian beberapa kali lagi pertemuan, terus serang aja mereka sesama. Kalau bicara banyak bahasa Belanda, saya kan nggak bisa bahasa Belanda. Jadi, tapi dari situ saya lihat juga dari bicara ada mereka bertengkar juga. Jadi bertengkar juga, tapi bertengkarnya itu menyangkut perjuangan, perjuangan idealisme, menyangkut
perjuangan, menyangkut idealisme bersama mereka. Nah, kemudian lagi saya sering mengejek, membandingkan tapi sinis. Setelah reformasi maupun sebelum reformasi, tidak ada rumah seorang advokat yang ditembak oleh orang tidak dikenal. Ya. Waktu itu terjadilah, waktu itu seingat saya, Rektor ITB waktu itu Iskandar Ali Sabana. Kalau tidak salah, putranya Profesor tentang tidak ada Sabana. Iya. Nah, jadi waktu itu Pak Yap berjuang untuk itu ekor dari malari ya, malari beliau masuk juga nggak sih, malari masuk. Nah, ketika itu rumahnya Rektor ITB ditembak oleh orang tidak dikenal. Rumah Pak Yap juga ditembak oleh orang tidak dikenal. Karena vokalnya itu. Nah, ketika itu wartawan bertanya pada Pak Yap, tanya, apakah Bapak tidak takut dengan kejadian ini? Nah, Pak Yap menjawab, kalau takut jangan tinggal di Indonesia. Itu kan jawaban ini. Dia tidak mengatakan saya berani, tidak takut, tidak. Tapi mengatakan kalau takut jangan tinggal di Indonesia. Jadi itu mencerminkan bagaimana Indonesia pada ketika itu. Karena waktu itu berlaku undang-undang Supersip. Pak Yap, salah satu perjuangan Pak Yap dan kawan-kawannya itu bagaimana mencabut undang-undang Supersip. Undang-undang Supersip itu ekstrimnya dulu saya pernah mengalami di zaman itu, pernah bersama teman aktivis lewat istana. Mereka, saya ada juga yang tipe seperti Mas Busro, suka guyon. Terus saya di mobil senyum lewat istana. Teman aktivis ini ngomong, Mal, jangan senyum loh. Loh, kenapa? Supersip loh, ini istana loh. Nah, begitulah. Jadi, tapi ketika itu hakim, jaksa, polisi, kamtib, segala macam menganggap dan berpendirian undang-undang Supersip hukum positif. Jadi ya harus ditegakkan. Nah, salah seorang, jadi Pak Yap ini kan beberapa orang dekatnya yang berjuangan kan dalam perkara Hariman Siregar. Hariman Siregar, salah seorang penasihat hukum Hariman, Jamaluddin Datuk Singo Mangkuto, orang Minang, penasihat hukum. Nah, di muka sidang, karena ini sudah semacam perjuangan dari kaum advokat waktu itu mencabut undang-undang Supersip, Pak Jamaluddin Singo Mangkuto dalam peribahasa Minang itu, undang-undang Supersip itu ke bawah tidak berakar, ke atas tidak berpucuk, di tengah-tengah dilarik kumbang. Dilarik itu dimakan kumbang, digerogoti kumbang. Nah, memang pada akhirnya perjuangan Pak Yap dan kawan-kawan pada 98 itu berhasil. Pak Harto jatuh, diganti oleh Pak Habibie, undang-undang Supersip tidak berlaku lagi. Itu salah satu hasil perjuangan Pak Yap, Diam Him, Pak Yap, Diam Hin, ya itu dan kawan-kawan. Hasil perjuangannya itu dicabutnya undang-undang Supersip. Sebab kalau dulu lagi-lagi terus nggak mengalami. Dulu untuk rapat saja, misalnya rapat, misalnya kegiatan di UMY itu harus izin Laksus, harus izin Laksus. Itulah dan juga salah satu kliennya yang fenomenal, yang itu yang di situ Mahkamah Militer luar biasa. Tapi ketika itu memang ditunjuk oleh Presiden itu untuk menjadi penasihat hukum Dr. Sumantri, Menteri Luar Negeri. Dan Pak Yap itu beda dengan sekarang.
itu penasihat hukum Subandrio hanya seorang diri. Kalau di tadi perbedaannya sekarang ini seperti kesebelasan kan sering jadi entah 10, ada yang malah bangga, wah ada sudah siap 100 pengacara untuk membela kan itu. Jadi itu antara lain IAP yang dari saya kenal langsung beberapa kali bertemu dan kemudian dari pemberitaan dan dari yang menjadi sudah pengetahuan umum bagaimana seorang IAP, sehingga dia mengatakan kalau mau menang perkara, minta bantuan saya ini perkara itu supaya menang, lebih baik dari pengacara lain. Jadi tidak menjanjikan menang, itu memang melanggar kode etik, tapi artinya dia menangani perkara, dia banyak pidana, perdata jarang. Itu adalah untuk mencari kebenaran, bukan untuk mengejar kalah atau menang. Itu antara lain. Terakhir, Bang, kaitannya kalau masa kini kita punya advokat-advokat muda, harapannya kalau bisa seperti IAP itu bagaimana ini kira-kira ini, Pak? Ya, saya kira ya kan dari perkenalan atau pergaulan saya dengan advokat seangkatan Pak IAP, walaupun mereka Pak IAP 110 tahun, jadi selisih umurnya dengan saya 40 tahun, jadi di atas, jauh di atas saya. Bang Buyung di atas juga, jadi semuanya di atas saya. Sulit menjawab pertanyaan itu, bagaimana caranya supaya muncul lagi IAP-IAP baru. Sepertinya sulit, sebab saya pikir kelemahannya bukan pada pendidikan di tingkat sarjana, bukan hanya di tingkat fakultas hukum. Advokat kan setelah sarjana hukum, salah satu syaratnya sarjana hukum. Tapi juga kelemahan ini mungkin saja terjadi di tingkat bawah dari perguruan tinggi. Bisa SMA, di tingkat SMA, bisa di tingkat SMP, bisa di tingkat SD. Kelemahan lain lagi mungkin lingkungan juga. Itu keluarga, apa kan? Orientasi keluarga, apa itu? Kemudian masyarakat pada umumnya. Karena mungkin Pak IAP 110 tahun sekarang. Ketika dia remaja, ketika dia kanak-kanak, SD, SMP, SMA, kualitas pendidikan itu kan berbeda mungkin dengan yang sekarang kan. Ya, artinya apa tuh? SMP aja dulu, SD juga karena masuk sekolah Belanda itu kan bisa bahasa Belanda. Kelemahan lain lagi, di mana letak salahnya? Advokat sekarang lahir di era lahirnya kan yang membaca bukan lagi hobi, bukan suatu hobi, bukan suatu kegemaran. Kalau di era saya dulu, saya sejak SD memang hobi beli buku. Sekarang kan anak SD sekarang SMP tentu beli pulsa, bukan beli buku, kan gitu. Tapi kalau di era saya dulu, ya pulsa nggak ada kan, waktu itu belum ada HP kan. Jadi memang hobi itu beli buku misalnya. Dan itu banyak. Jadi di angkatan saya dulu itu, seumuran saya itu memang banyak yang hobi membaca. Di literasi itu ya. Literasi. Sekarang jangankan anak SD, mahasiswa aja kan tinggal Google. Google ini separuh-separuh. Jadi nggak utuh. Membaca buku tentang IAP, kita buka Google, IAP Jamhin, bisa lahir sekian. Itu hanya beberapa halaman dibandingkan dengan beberapa buku tentang seorang Yap Jamhin. Ya, seperti saya sekarang mungkin buku tentang Yap Jamhin itu ada sekitar 10 buku itu tentang Yap. Dibandingkan kita mencarinya di Google, itu kan berbeda.
Ya. Jadi saya pikir ini Tris, Ya. saya nggak punya resep Ya. untuk bagaimana apa itu berupaya caranya bagaimana supaya suatu ketika muncul lagi Ya. lain. Mungkin 50 tahun lagi belum tentu bisa. Ya, Ya. sebab sekarang Tris kan bisa melihat dulu penampilan, ya kan penampilan pengacara itu kan. Ya, sekarang ada pengacara kan rambutnya dicat gitu kan. Ya bisa aja mungkin memang itu keren. Tapi kan kadang-kadang penampilan itu juga salah satu bagian dari kita ini mau dihargai atau tidak oleh orang, ya kan? Ya penampilan kita rekreasi ke pantai dengan ke sidang tentu berbeda. Nah, tapi dalam kenyataannya sekarang ada yang sidang pakai jin, ya Ya. kan? Pakai celana jin. Nah, kemudian ada yang rambutnya dicat. Kemudian tasnya kalau dulu zaman dulu nggak ada yang pakai ransel. Sekarang kan pakai ransel. Oke lah, Ya. itu mungkin panggilan zaman. Ya. Tapi kita jangan juga terpaku pada zaman yang memanggil. Ya. Mestinya itu idealnya dari saya maunya membaca bagaimana kita itu menciptakan zaman. Ya. Bukan ini sudah zamannya berubah. Jadi jangan zaman merubah kita. Idealnya manusia merubah zaman, menciptakan zaman. Ini dari banyak membaca juga. Saya itu dari banyak membaca. Jadi kalau bagaimana melahirkan bisa melahirkan itu apa tuh kaitannya kait berkait. Ya. Jadi mulai dari zaman dulu nggak ada PAUD, Ya. ya kan nggak ada PAUD. Saya kan SD, madrasah, ya kan. Jadi di situ mempengaruhi juga disebut ambisi, keinginan materi itu. Nah, sekarang kan bukan hanya punya mobil seseorang, tapi mobil mewah. Ya. Nah, ini mewahnya ini kan kita banyak mewah. Akhirnya kita tahu apa hakim agung, sekretaris Mahkamah Agung apa saya dengar itu Ya. dapat 4 miliar, 4 mobil mewah. 4 mobil mewah itu. Satu aja sebetulnya aneh kan bagi seorang sekretaris Mahkamah Agung. Ya. Ini harus 4. Nah, ini kan zamannya begitu. Terus advokat pun larut di zaman ini. Dia bukan menciptakan zaman. Mestinya kan advokat ini ikut berperan menciptakan zaman. Jangan zaman yang merubah dirinya, Ya. merubah versinya itu advokat. Saya kira itu. Ya. Jadi saya nggak bisa Ya. meramalkan, Ya. memperkirakan, dan bagaimana caranya. Kan ini tadi membaca literasi. Sekarang kan Indonesia ranking keberapa di bawah ada negara Afrika malah di atas. Negara Afrika itu Botswana itu apa? Botswana itu baru Minat kita. bacanya 50 berapa gitu. Nah, itu Hampir 60 lah. Pas apa? kecil itu 60. 60. Jadi bagaimana Hampir bisa dekat gitu. melahirkan iya, ya kan? Jadi dulu kalau dulu itu saya merasa berhutang budi banyak sama Bang Buyung di antara iya saya tidak berlanjut apa kedekatan tapi Bang Buyung lah kalau dulu itu mau jadi advokat Bang Buyung selalu baca buku ini Mas, baca buku Ya. teori hukum treatment baca ini lagi sekarang kan enggak, ya kan? Nah maka ya begini jadinya Hakim Agung korupsi itu kan Ya. itu sebenarnya lebih parah sama parahnya dengan Sambo Ya. dampaknya sama parahnya tapi Ya. itulah yang terjadi Betul. itulah Ya. dari saya Ya. ya tentang Iyab Ya. Jamil dan saya dengar salah seorang putranya itu juga aktif berjuang untuk HAM. Ya. Saya lupa namanya dan kemudian kan Toto Mulia Lubis kan sejak 20 tahun yang lalu kan ada Iyab Jamil Betul. Award Ya. dan saya sempat hadir satu kali penyerahan anugerah Iyab Jamil Ya. Award. Pengacara yang dapat penghargaan itu nggak salah Pak Tri Mulya De Suryadi almarhum yang Surabaya. Dia memang Pak Tri Mulya almarhum saya kenal baik. Dia seorang pengacara yang idealis. Sekarang mana ada lagi pengacara yang Kasus Marsina itu ya. kasus Marsina. Sekarang mana ada lagi kan gitu. Maka dulu secara sinis
rumah Pak Yap Thiam Him di Brondong Peluru. Tapi kemudian kejadian yang berikutnya pengacara itu dibacok, ada yang dibacok kan dari segi apa itu Betul. lebih gagah ditembak kan daripada dibacok kan gitu. Itu baik. Itulah yang Ya, bisa saya sampaikan. ya, Mudah-mudahan ya, ada manfaatnya ya. bagi mahasiswa, bagi tadi ada lembaga apa tadi? Lembaga Kajian Hukum Pidana dan Nah, Kriminologi. lembaga pembinaan kriminologi. Jadi saya mengakui dan dari baca buku dia juga itu memang nggak salah ada masih bukunya. Kalau pinjam asal dikembalikan. Kasusnya Yap Thiam Him itu nggak salah ada. Ya. Punya. Saya belum baca. Nah, nanti kalau ini bisa dipinjamkan fotokopi. Ya. Itu buku khusus kasusnya Yap Thiam Him itu. Kasus apa dibukukan gitu Ya. kan dibukukan. Saya kira hanya itu yang Ya, bisa saya masih. sampaikan. Kalau ada yang kurang berkenan dari apa yang saya kemukakan, ya saya mohon maaf kepada yang mendengarkan. Kan? Sekaligus berharap, berdoa dan berharap mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena mungkin di Jogja ini, apakah ada pengacara lain yang sempat bergaul dengan Pak Yap Thiam Him? Saya nggak tahu. Dari segi usia juga mungkin tidak ada. Era milenial, advokat milenial. Saya kira cukup sekian. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Kamal atas Sama-sama. penjelasannya. Kami senang sekali bisa mendapatkan gambaran tentang Sama-sama. advokat Yap Thiam Him. Mudah-mudahan ini menginspirasi anak-anak muda. Amin. Salah satu. Oh ya, Itu upaya. mau membaca, mau belajar, kemudian memilih advokat sebagai jalan hidupnya dan menjadi advokat seperti Yap Thiam Him. Amin. Amin. Ya, menjadi advokat yang sering saya sebut benar-benar advokat. Iya. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.